Selasa itu, tapi sana seragam bareng sekolah sana sebab. Jadi kalau misalkan lagi musim penghujan pakai baju yang paling ada nyaman, yang hangat segala macam. Nah, Utsman bin Affan itu selalu memakai jubah yang bagus gitu ya, gamis yang impor semua gitu. Udah gitu pakai sendal yang luar biasa indahnya. Karena dia punya gitu. Pada satu saat ada sahabat yang melihat seperti itu, ih, perlente banget ya. Bahasa Jawa mungkin gitu ya. Mendidik para laki terus gitu teh. Sadisna Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kudu tawadu gitu. Kudu hidup sederhana. Ditanyakan kepada Utsman bin Affan, kenapa engkau mengenakan sendal yang begitu mahal? Istilah nama sendal teh 100 sendal batur perbandingan teh. Kata Utsman bin Affan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ngejawabnya dengan ayat ini, Pak. Ini adalah salah satu, kata Utsman bin Affan, cara saya untuk mensyukuri nikmat Allah. Allah kasih berlebih, maka saya pakai juga sesuatu yang bagus karena Allah itu cinta keindahan gitu. Nah, punya uang, kalau misalkan bisa beli pakaian yang bagus, beli yang bagus. Kalau bisa beli kendaraan yang proper, yang nyaman segala, beli Alphard di Gios, Pak. Asal uang lagi kudu sakudang gitu. Peser Alphard jadi terbiasa bayar listrik bahaya. Peser mobil jadi terbiasa mam sadidikeun riweuh bahaya ulah eta mah berarti can mampu. Kalau mampu masih lah kan jadi masalah. Pak ayo aja ininya mobilnya ganti-ganti enggak jadi masalah. Gitu ya Pak. Enggak apa-apa kalau kita punya ya sok aja. Asal ketika pakai ya jangan sombong gitu. Apapun anu teu beunghar ge ulah sombong sami. Sombong dengan kemiskinannya ada eta Pak. Betul Pak. Betul, hati-hati kesombongan itu enggak menghinggapi terhadap hati orang yang punya diberi kelebihan oleh Allah aja. Enggak, orang yang sulit pun kadang-kadang sombong. Contoh, jalan-jalan di komplek, ngali batur, nyanda mobil anyar. Wah, paling menang ieu. Paling ieu masih mending kurang teu boga mobil, kurang masuk gitu. Hirupna aman, nyaman. Kan si sombong itu tuh dengan kehidupan kemiskinannya itu kan. Seudon ka batur. Ya, masih mending saya terbuka ilmu tapi kelakuan begitu. Kan itu teh sombong dengan ketidakpunyaan ilmu gitu. Ketika ada yang salaman punten-punten ya, biasanya sok pami di pesantren mah papayun-payun, pami misalkan sang senior ataupun orang yang dianggap punya ilmu segala macam, dia kan itu yang salaman gitu ya. Terus akhirnya artinya biasanya teh tawaduan kurang berarti di batang manehna gitu. Jangan salah, masuk itu rasa sombong itu ke setiap orang, bisa ada celah untuk sombong. Ya, maka dari itu bahaya. Nggak semua terboga sombong deh, sombong dengan kemiskinan ada. Ya, jadi seudon, itu guru, itu dia boga ilmu, tapi kalakuan gitu kan masih mending kurang terboga ilmu. Kan gitu. Jadi hati-hati. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Yang makna fahaddits di sini teh bisa mengalokasikan rasa syukur dari nikmat yang Allah beri itu dalam jalan yang lurus, dalam jalan yang diperbolehkan, dalam jalan yang penuh kebaikan dan kemaslahatan. Bukan berarti ketika kita punya apa sudah baru cetrek kirimkeun misalkan. Alhamdulillah hari ini sudah terbeli 1 unit motor PCX. Di share ke batas segala macam itu gitu oke gitu. Kalau misalkan memang ada punya ya pakai biasa aja. Ya, enggak menjadi harus kita nge-share segala enggak, maksudnya men-share kebaikannya. Kalau kita punya ini ya orang lain mendapatkan kebahagiaan itu gitu, bagi-bagi. Nah itu jemaah sekalian. Ini adalah tuntunan agama yang kita bisa resapi apa? Ternyata agama itu, syariat itu bukan hanya urusan mengenai keimanan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak tuntunan-tuntunan sosialnya. Wa ammal yatima, lihat kamu perhatikan sama anak yatim, tuh, itu tuntutan agama. Tuh lihat sa'ila fala tanhar, kepada orang yang butuh, yang bahkan dia rela gitu sampai meminta-minta kepada engkau padahal orang nu jarang minta-minta misalkan. Begitu kayak gitu berarti tandana aya kasulit, darurat gitu teh. Pasihan atuh. Nah ini kan urusan-urusan sosial, mengenai nikmat sama Allah, share juga kebaikannya sama orang-orang yang ada di sekelilingmu. Nah, berarti apa? Agama itu memberikan kemaslahatan, bukan hanya hubungan seseorang dengan Allah, dengan Tuhannya, tapi memberikan kemaslahatan kepada sesamanya. Nah itu spirit agama kita itu seperti itu Pak. Ya.
luar biasa. Nah, sakitu panginten perkawis surat Ad-Duha. Mudah-mudahan mendapatkan inspirasi dari surat ini. Yang pertama, kita pun harus selalu yakin kalau kita berada di jalan Allah, kalau apa yang kita pijak itu sesuatu yang benar, bukan sesuatu yang haram. Ingat, pertolongan Allah itu pasti datang. Allah nggak pernah menelantarkan kita, Allah nggak pernah meninggalkan kita. Insya Allah, Allah senantiasa akan berikan bantuan dan berikan kemudahan setiap kesulitan. Gitu Pak. Ya, insya Allah. Baik, apabila ada yang ingin menambahkan, ditanyakan mengenai hal ini, waktu dan tempat dipersilakan. Cakap apa ya Pak? Ada yang terus? Tadi Pak Farhan banyak menjelaskan ini seolah-olah asbabul nuzulnya antara Rasul dan Allah ya. Ya, sebab nuzulnya itu karena terjedaknya wahyu gitu Pak. Ya, terjedaknya wahyu gitu. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan dalam ayat ini, apakah juga itu berlaku bagi diri? Sungguh kelak yu'tika, engkau akan diberi dari Allah Subhanahu wa taala rabbuka fatardo, sesuatu yang akan membuat engkau ridho dengan pemberian Allah. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Sabar heula. Tong reaktif dengan takdir yang Allah berikan pada kita. Walaupun berat, sabar heula. Nanti di depan kau akan ridho dengan pemberian Allah, so kau yakin. Kami misalkan tidak membuat ridho ketika hidup di dunia, pasti nanti di akhirat ada balasan yang membuat kau terdiam, tersenyum, bahkan ya Allah atur nuhun. Nah gitu. Fatardo, sesuatu yang akan membuatmu ridho. Nah, kalau kita merujuk berkaitan dengan surat yang sebelumnya, kalau di surat sebelumnya itu di Al-Lail ada sosok sahabat ya yang diungkap, yang digambarkan di dalam surah Al-Lail itu sebagai seorang yang dermawan, orang yang memberi itu hanya memang motivasinya angin di Allah unggul karena Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah orang yang bertakwa dan tidak ada ya unsur ketika dia beri itu karena apa? Karena dia merasa hutang budi kepada orang itu. Enggak. Nah, itu siapa sosok itu? Abu Bakar As-Siddiq. Jadi, kalau di dalam surat Al-Lail ini adalah sesuatu surat yang didatangkan, satu surat didatangkan kepada Abu Bakar yang membuat Abu Bakar itu ridho dengan amalannya, ridho dengan pemberian dari Allah dan juga pahala yang akan didapatkannya. Tapi di surah Al-Duha yang ridho itu bukan sahabat, tapi gurunya sahabat, yaitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di Al-Duha ini khitab ya, yang diajak ngobrol oleh Allahnya itu menggambarkan bagaimana sisi-sisi kenabian yang nanti Nabi akan ridho dengan pemberian Allah. Pasti tong ngarasa hariwa nu nyatet matos ayah Allah ya. Kalau kita mau bandingkan jemaah sekalian, ketika kita mampu meraup seluruh cinta makhluk tapi kita tidak dapat cinta Khalik, gimana rasanya? Apakah lebih mending ketika kita dapat satu cinta Khalik tapi tidak mampu merangkul dan meraup seluruh cinta makhluk? Kalau misalkan kita dipilih dengan dua pilihan berat ini, menurut kita nggak berat lah. Yang penting mah cinta Allah kan gitu. Manusia mah nuturkeun dan dalam kehidupan kita di dunia, apapun yang kita lakukan pasti akan ada orang yang bersorak. Dalam arti aya anu nyewa ka urang, keteng ngabeudang ka urang, nyilakakeun ka urang, aya eta teh. Tapi di samping itu ada juga yang support sama kita, mendukung kita, senantiasa kontribusi sama kita, ada. Makanya dalam kehidupan ini mah udahlah. Kalau kita terlalu mementingkan bagaimana orang lain terhadap kita, berat. Ya, kecuali kalau yang perhatian sama kita itu memang orang yang sayang sama kita, itu patut diperhitungkan, dalam arti patut dipertimbangkan. Kalau misalkan ada orang yang nggak kenal sama kita, menjudge kita, menjatuhkan kita, ada nggak kenal ini. Tapi kalau istri kita yang udah marah tuh baru kita harus cari tahu gunawannya. Itu diperjuangkan kalau orang-orang yang sayang sama kita. Ya, jadi intinya jangan terlalu terbebani dengan prasangka makhluk terhadap kita. Udah, yang penting bagaimana dapat cara cinta Allah itu ada dalam hati kita. Alam yajidika yatiman fa'awa. Betul. Alam yajidika, bukankah dia Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan engkau Muhammad
yang memelihara engkau Muhammad yatiman pada saat engkau menjadi seorang yang yatim. Fa'awa, lalu Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pelindungmu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan satu gambaran kepada Nabi. Sok dipikir-pikir deh Nabi Muhammad. Lamun ayeuna Nabi Muhammad merasa sedih kalau merasa engkau ditinggalkan. Lihat, sebelum ini saja kamu kan orang yatim. Kamu anak yatim, kamu ditinggalkan oleh bapakmu, kau ditinggalkan oleh ibumu, dirawat oleh kakekmu pun wafat. Akhirnya diganti oleh oleh Abu Thalib pamannya. Kan kau yatim, tapi Allah Subhanahu wa taala dengan pertolongannya selalu menjaga Nabi, memelihara Nabi. Tuh nu kapungkur ge tos dibantosan ku abi. Kapungkur ge diperhatikan ku abi. Mana ayeuna ngarasa bahwasanya engkau ditelantarkan. Nah, bahasa kita memang gitu. Manya teu percaya ka abi. Ketika kita misalkan ada masalah berat segala macam, takut ditinggalkan orang-orang, termasuk takut ditinggalkan istri karena nggak bisa memenuhi kebutuhan nafkahnya. Di sini bilang kepada suami, tong hari wah, neng mah pasti bakal terus nyupport jangankan sekarang, 10 tahun yang lalu aja, aku selalu bersama engkau. Kan itu tuh membuat hati kita itu menjadi kuat kan gitu. Begitupun Nabi Muhammad SAW. Emut kadinya. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan dia Allah Subhanahu wa taala yang dulu mendapati engkau Muhammad dhallan pada saat engkau kebingungan, pada saat engkau buntu, fahada. Di situ Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk. Engkau tuh enggak ditelantarin, engkau diperhatikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini awas jangan salah menafsirkan. Dhallan itu artinya sesat. Wa wajadaka, kata Allah, dan dia yang mendapatkan engkau Muhammad dhallan dalam keadaan tersesat. Apakah Nabi Muhammad tersesat? Nah, hati-hati dalam memaknai kata dhallan di sini. Para ulama secara mayoritas itu menafsirkan ayat dhallan di sini itu Nabi Muhammad dalam kondisi keadaan yang buntu mencari inspirasi. Ini teh kehidupan jahiliyah pada zaman dulu ya, sebelum diangkat jadi nabi. Ini teh nggak ada keadilan, tidak ada perdamaian, seetik-etik, kasenggol sedikit bacok, ya, senggol bacok. Ya. Sedikit-sedikit angkat pedang, lihat perempuan tidak ada harkat martabatnya. Pernikahan seperti itu, pokoknya mah hancur seluruh dimensi seluruh dimensi dalam kehidupan sosial. Enggak ada yang bagus. Nabi Muhammad bingung cari inspirasi. Gimana ini teh? Kan itu teh dalam kondisi yang buntu, bingung Nabi Muhammad di sini maknanya. Hingga akhirnya Nabi Muhammad itu bertahanus di Gua Hiro. Terus kalau kita bingung, apakah kita harus juga bertahanus di gua gitu? Tunggu sama kan terus Al-Qur'an ya. Tinggal ngiring we majelis taklim, tinggal baca aja tafsir, tinggal ikut aja kajian. Itu yang membuat kebuntuan kita hilang kan gitu. Zaman Nabi Muhammad belum ada itu kudu ka mana gitu. Hingga akhirnya Nabi Muhammad bertahan setelah wahyu fahada, dan Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk dengan cara menurunkan wahyu, didatangkan Jibril kan gitu. Engkau teh tuh nalika kesulitan, buntu, Allah beri petunjuk, aku yang kasih, engkau enggak ditelantarin kata Allah. Wa wajadaka ailan fa'aghna, dan dia mendapati engkau, Allah Subhanahu wa taala menggenggam engkau pada saat ailan, pada saat engkau kekurangan, fa'aghna, dan Allah yang mencukupkan seluruh kebutuhanmu kata Allah. Engkau lagi enggak punya segala macam, pertolongan Allah datang. Walaupun jalannya dari makhluk, ya, jalannya dari tetangga, dari saudara, pasti ada pertolongan. Jalannya dari hutang yang diberikan kepada kita, itu teh pertolongan. Enggak diperantarin kata Allah gitu. Fa'ammal yatima fala taqhar. Maka, nah kan itu kan penguat jiwa Nabi. Nah maka di ayat yang ke-9 ini Allah Subhanahu wa taala menganjurkan Nabi untuk apa? Untuk bijak, untuk arif, untuk sayang dan perhatian sama anak yatim. Fa'amal yatim, maka terhadap anak yatim, fala taqhar, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Entong karena budak yatim geus teu gaduh bapak, tos teu aya ibu, jangan sampai diperlakukan sewenang-wenang. Gitunya banyak yang terjadi ketika ditinggalkan orang tuanya. Ini si anaknya halus masih kecil. Maka kepemilikan harta itu kan gak bisa langsung diberikan kepada anak ini. Dikelola oleh saudaranya, dikelola oleh orang-orang yang dipercaya. Ternyata yang dipercaya nanti khianat, itu tuh
Bahkan ada ya, jangankan yang udah nggak ada orang tua, ini ibunya masih ada, ibunya bekerja di luar negeri, transfer tembaga dulu renas ke anak, pada anaknya masih alih transfer 1 juta, foto masih kena 500, masih kena 200, terus ayah tuh ayah gitu. Jauh-jauh yang tidak amanah sebenarnya, apalagi pada anak yatim. Jangankan kepada anak yatim, kepada sesama kita aja kita nggak boleh zalim dalam masalah harta gitu ya. Kemarin mana ada rame ayah artis, apalagi Dirina Jubir ya. Nah, itu kan sampai datang ke pengadilan, mengadu, bikin aduan segala macam. Karena apa? Dia itu bisnis jual beli tanah, ya, real estate lah gitu ya, properti. Nah, dia punya notaris. Si notaris ada amanah. Jadi selama ini yang dibeli segala macam diatasnamakan kepada pembantunya si Nirina Jubir gitu. Udah ada kong kali kong segala macam, rugi puluhan miliar. Nah, iya teh, kehidupan yang seperti ini zaman sekarang teh muncul Bang, dari zaman dulu aja. Bahkan lebih jahat aja gitu ya. Makanya nanaon teh pamigado aset segala macam, enggal-enggal di suratan gitu ya. Udah gitu ya harus bijak, harus arif kepada anak yatim apalagi. Wa amasaila fala tanhar, dan terhadap orang-orang yang meminta-minta, orang yang lagi butuh, lagi sulit, fala tanhar, janganlah engkau menghardiknya. Tuh salah perintah agama nama gitu Pak. Nyuhunkeun segala macam teh gedanana ditalang ku urang, dibantos ku kita satiasa-tiasa. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, ini yang ke-11 nih yang alhamdulillah kalau di Mutiara banyak sudah diamalkan. Dan adapun terhadap nikmat yang datang dari Allah, fahaddits, maka hendaklah nikmat itu engkau ucap-ucapkan. Hadasa itu artinya berkata, Pak. Jadi terhadap nikmat Allah teh engkau teh harusnya apa? Fahaddits. Engkau men-share mengenai kebaikan nikmat itu kepada orang-orang sebagai bukti bahwasanya engkau udah dapat nikmat dari Allah. Tong digegeuweuk ku nyalira. Fahaddits di sini maknanya apa? Kita harus bersyukur. Bersyukur dengan nikmat yang Allah beri dengan cara apa? Tidak berhenti nikmat itu hanya dikuasai, dinikmati oleh diri pribadi. Harus kenikmatan itu kita share kepada orang. Nah, fahaddits. Kan di dia alhamdulillah Pak Haji misalnya promosi segala macam, sadayana, bahagia, bagja kan gitu. Batur teh di pasian terang gitu. Aya nu bade ngalakonan ibadah haji, umroh atau apa di-share kepada orang. Kan itu fahaddits gitu teh Pak. Alhamdulillah lagi dapet rezeki nomplok segala rupa, makanya di-share kepada orang kebaikan itu. Itu teh adalah tuntunan agama. Jadi tong sabalikna ari kariweuh kasusah eta teh hoyong batur teh arapal urang teh nuju berat nuju sulit gitu ya. Sampai ke kata tanggal untuk kenal gitu caritakeun kamari saya kieu. Tapi nalika nuju bagja mah hilang eta teh. Nah, ini pernah terjadi Pak. Pernah terjadi salah satunya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, khalifah yang keberapa? Yang ketiga. Utsman bin Affan kan kita tahu beliau adalah pebisnis, saudagar yang hartanya berlimpah. Tidak tanggung-tanggung ternyata Utsman bin Affan itu sampai-sampai kalau memakai pakaian gitu ya, OOTD kalau bahasa sekarang, outfit of the day. Jadi ada pakaian-pakaian khusus kalau Senin. Nabi Muhammad itu melakukan ataupun menampilkan satu karakter, satu ekspresi yang membuat orang-orang tuh tahu mengenai kekalutannya, enggak. Apalagi orang lain tahu mengenai wahyu nggak turun-turun, nggak, pasti Nabi tahan itu. Jadi riwayat ini ada yang mencoretnya. Ini adalah gambaran aja lah untuk kita. Nabi itu sangat gundah gelisah, udah mah sedih, tambah wahyu nggak turun-turun, lama banget, hingga akhirnya datang Jibril membawa surat Ad-Duha. Nah gitu. Ini Ad-Duha adalah satu bukti pertama bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menelantarkan Nabi. Allah Subhanahu Wa Taala tidak meninggalkan Nabi. Allah Subhanahu Wa Taala bukan karena marah sehingga tidak diturunkan wahyu. Enggak, memang fase, memang siklus turunnya wahyu memang sudah diatur oleh Allah dan seperti itu jalannya. Apa hikmahnya? Hikmahnya yang pertama menguatkan diri Nabi Muhammad SAW. Dikasih ujian, dikasih cobaan yang berat sehingga nantinya itu
dia akan merasa mudah dengan cobaan-cobaan, ujian-ujian yang berikutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada hikmah untuk saat ini, Pak. Apa? Hikmahnya itu untuk mengkanter orang-orang yang benci, yang dengki terhadap Islam, yang mendiskreditkan Islam bahwasanya Al-Quran itu adalah buatannya Muhammad. Kalau kita merujuk kepada kisah yang diceritakan oleh para ulama mengenai turunnya surah Ad-Duha, di sini yang minta datang wahyu itu Nabi Muhammad atau memang diturunkan oleh Allah? Di sini menceritakan bahwasanya Nabi Muhammad itu tidak memiliki otoritas untuk bisa mendatangkan wahyu. Wahyu itu turun gimana Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nggak bisa. Turunkan wahyu sekarang ya Allah. Ya Allah, aku minta pendapatmu. Ya Allah, fatwanya seperti apa? Nggak bisa. Misalkan diminta gitu ya, kalau kita maaf, ya Allah turunkan sekarang, nggak bisa. Wahyu itu turun sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini menjadi adalah bukti hujah kantor terhadap orang-orang yang dengki, yang ngobrol bahwasanya ini adalah ciptaan Muhammad. Nabi Muhammad dia bingung ketika wahyu nggak turun-turun, ini kok mau diciptaan aku mah. Nah, ini adalah hikmah yang begitu luar biasa. Di ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala buka dengan ungkapan wadduha. Wadduha itu maksudnya apa harusnya? Iya, demi waktu duha. Apa sih sangkut pautnya, kaitannya, mukoronahnya antara kesulitan yang Nabi alami dengan ungkapan ad-duha? Para ulama ada yang membahas mengenai ini. Pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Ad-Duha sebagai salah satu gambaran yang diberikan kepada Nabi untuk apa? Untuk menghidupkan hatinya yang mungkin pada saat itu sedang sedih dengan ungkapan Ad-Duha. Ari duha teh waktos nu paling bagus, Pak, dalam arti orang ketika dia bangun pagi melihat sunrise, hatinya itu akan mulai masuk tuh spirit-spirit yang positif dalam hatinya. Tarik nafas di waktu pagi, aduh begitu nikmat. Ya, pagi-pagi bari ngopi, ayam moyang gitunya, bahasa kita mah gitu, panon poe datang, aduh eta teh menikah kacipta gitu. Bagaimana nikmatnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala buka dengan satu gambaran kenikmatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, membangkitkan ruhnya Nabi, hati dan batinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan ad-duha. Ingat wahai Nabi Allah, nih kenikmatan Allah itu besar, bagaikan waktu duha. Tafsiran yang kedua, waktu duha itu ini disebutkan bahwasanya konteks yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan adalah berkaitan dengan waktu. Dan ternyata dalam surah yang ada di juz Amma khususnya, banyak Allah memulai surah dengan memberikan sumpah terhadap waktu. Ada wal asri, ya kan? Udah gitu wal fajri, itu kan ada. Wal laili, itu pun waktu. Demi waktu malam, demi waktu fajar, demi waktu asar. Allah Subhanahu wa Ta'ala sering menggunakan waktu sebagai pembuka dari sumpahnya di dalam surah. Menandakan bahwasanya apa? Kita harus jeli memilah-milih waktu. Jangan menyia-nyiakan waktu, itu yang Allah inginkan. Penting hari waktu teh. Bahkan kalau kita lihat manusia, kita sebagai orang gitu ya, waktu terbanyak dihabiskan ketika hidup di dunia itu untuk apa? Ada yang diberi untuk bekerja, oke lah. Tapi secara rata-rata kalau diambil garis besarnya, kebanyakan manusia itu menghabiskan waktunya untuk tidur, Pak. Bobo. Bahkan zaman ayeuna mah teu cukup ku wengi wungkulnya, siang bobo, pagi ge kadang-kadang bobo, sonten ge bobo, kan gitu. Ya, jadi kalau kita hitung rata-rata waktu hidup kita dihabiskan untuk apa? Bobo, Pak. Padahal nantinya kita akan bobo juga selama-lamanya. Mana bobo aja lah di ayeuna mah. Kena gula Kemudian komunitas ngedak, aduh, ya ampun, bisa gitu ya. Nah, jadi waktu harus diperhatikan oleh kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala nih ngasih informasi mengenai ini pentingnya waktu gitu, Pak. Ada waktu duha teh diawali dari kapan? Ketika mulai datangnya sinar mentari. Batasannya itu kalau Nabi sebutkan dalam hadisnya itu, bayangan kita itu, bayangan sesuatu akan tingginya itu sebagaimana tingginya tombak, ukurannya gitu. Udah mulai ada sunrise datang. Nah, ada bayang-bayang ke belakang. Nah, itu
itulah waktu dimulai duha setelah syuruk. Berartinya kalau di sini berarti jam 6:30-an atau kurang dari jam 6:30. Nah itu udah mulai masuk waktu duha. Itu waktu yang paling nikmat lah duha. Sampai kapan? Batas akhirnya sampai dengan 10-15 menit bahkan sampai setengah jam sebelum waktu zuhur. Itu yang disebut waktu duha. Waktu produktif manusia untuk bekerja lah. Nah itu jemaah sekalian. Itu ad-duha. Yang kedua, wal-laili idza saja, dan demi waktu malam idza saja apabila telah sunyi, telah gelap, telah tidak ada kegiatan. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menggambarkan mengenai proses apa? Proses kehidupan yang mungkin dialami setiap manusia termasuk Nabi. Ada fase-fasenya kita itu hidup dalam kebimbangan, ketakutan, masa-masa yang kelam, dalam arti jauh sekali dari harapan, sudah ada rasa give up dalam diri kita. Semuanya melewati fase itu. Yang pertama ada masa-masa yang membahagiakan, ad-duha, walain kita saja ada masa-masa yang menyulitkan. Semua ini pasti akan dialami oleh manusia. Semuanya pasti. Kalau kita ingin menjamin hidup kita selalu senang dan bahagia, mustahil nggak bakal bisa. Karena akan ada satu proses, satu momen, satu kondisi yang memaksa diri kita untuk bersedih, untuk merenung, untuk sekedar duduk dan juga melihat ke bawah sambil tertunduk. Ada pasti ya teteh. Tuh mungkin sama ini pamili taros, abi kan ingin bahagia selalu gitu. Selamanya tidak pernah sedih. Coba sok ningali budak ngantungkeun misalkan. Panyaman bade tetap bahagia, tetap bunga nalika dikantungkeun kumurang kali. Kan enggak mungkin. Pasti ada sesuatu yang menuntut kita untuk sedih, pasti itu. Ya, jangankan ngantungkeun, sakit we. Rada lami, rada parah. Aduh, eta terus kayak minta, ya Allah, pamit sama abi wae lah nu sakitna. Tong budak. Budak militer naon nyeri ieu. Sekarang dia naon nyeri ieu. Naon nyeri. So kan tekartos gitu kan. Ketika ditanya pun dia masih ngejawabnya kemana-mana. Langsung dia ngurang gitu yang ngartos nyeri teh ieu. Searching we kalau dokter keceting sareng dokter. Sakit ini apa obatnya? Udah mantep gitu. Ada fase-fase momen-momen yang memaksa diri kita untuk bersedih sejenak. Tapi dalam kesedihan itu kita punya iman, kayak benten apa? Ente dugikeun ka murung secara terus-menerus, tidak terus dalam kesedihan, namun kita akan bangkit sebagaimana Nabi Muhammad contohkan di dalam surah ini. Apa? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, ini inti surat yang akan dibawakan, konten utama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad. Ma wadda'aka, tidaklah meninggalkan engkau Muhammad rabbuka, Tuhanmu. Aku, kata Allah, aku itu enggak meninggalkanmu. Wa ma qala, dan aku pun tidak marah sama kamu. Nah, ini konten ini. Karena Nabi Muhammad tuh terjeda wahyu merasa itu ayam naon gitu. Ketika nggak turun-turun, apakah aku salah? Apakah aku sudah tidak dianggap sebagai utusannya Allah? Apakah kontrak ini terputus, kan kalau bahasa kita itu? Kata Allah, enggak, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah itu enggak ninggalin kamu, Allah enggak nalantarin kamu, Allah pun tidak marah sama kamu, enggak. Ini konten utama. Dari situ Nabi Muhammad semakin semangat. Yakin ayo, berarti jalan ini direstui. Gitu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian itu, al-akhir itu, yang akhir itu, khairun laka, adalah sesuatu yang lebih baik untuk engkau, minal ula, daripada yang sudah-sudah, daripada yang di permulaan. Ini tafsirnya ada dua jemaah. Ada yang menyebutkan bahwasanya kehidupan akhirat kalau dibanding dengan kehidupan dunia itu lebih baik kehidupan akhirat dibandingkan dunia. Itu yang pertama. Tapi ada yang menyebutkan enggak itu tafsirannya. Mananya apa? Walal akhiratu di sini yang didapatkan oleh Nabi pada saat itu adalah yang lebih baik didapatkan oleh Nabi dibandingkan proses-proses yang sudah terlewati. Walaupun dirasa pahit, walaupun dirasa sulit, tapi itu yang terbaik untuk Nabi Muhammad karena Allah tahu yang baik untuk kita. Kan gitu. Maka kalau misalkan kita ada ujian lagi sekarang, padahal kemarin udah diuji segala macam, ingat bahwasanya ujian ini adalah yang terbaik memang khusus
untuk kita rasakan dan nikmati dalam kehidupan ini. Karena apa jemaah sekalian? Dengan musibah, dengan kesulitan yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dengan terjedanya wahyu, itu akan membuat derajat Nabi lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Musibah datang dalam kehidupan kita itu akan membuat pundi-pundi, lumbung-lumbung pahala kita itu diisi dengan deras dari Allah Subhanahu wa taala karena kita mampu bersabar kan gitu. Nah, jadi yang datang sekarang itu memang yang lebih bagus. Nanti kalau misalkan kita mendapatkan lagi ujian di depan, memang itu memang paling bagus untuk kita, memang cocok untuk kita. Karena di pandangan Allah, musibah dan juga nikmat itu keduanya sama. Dalam arti apa? Allah itu hanya memandang respon kita terhadap musibah dan juga kenikmatan anugerah yang Allah beri. Apakah itu jalan itu nalika dipasihan kemudahan, ingat ke Allah. Ketika dikasih kesulitan, ingat enggak untuk bersabar sama Allah atau dia akan menyerah, kan gitu. Allah melihat respon kita. Gitu jelaskan. Jadi yakin Nabi Muhammad yang engkau alami sekarang ini khairun laka. Memang sesuatu yang paling pas dan terbaik untuk kamu rasakan minal ula dari fase-fase yang sebelumnya. Walaupun yang sebelumnya tidak kalah berat ya, tantangan, cobaan, ujian yang datang dalam kehidupan sang Nabi ini. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Nah, ini adalah panggungungan. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang mereka untuk survive, mempertahankan kehidupannya dengan cara mencari makan makanan dari jukut-jukut yang sudah kering, dicari itu. Saking nggak ada apa-apanya. Ya mungkin kalau lah misalkan kita ya di Mutiara aja itu dilakukan apa sih pas zaman Covid nggak boleh kemana-mana, lockdown nggak boleh kemana-mana, Jogja nggak boleh kemana, nggak boleh, ditahan seluruhnya hanya di dalam. Berarti kita hanya memaksimalkan apa yang kita punya di rumah, ya kan? Pasti persediaan lumbung padi kita dalam tanda petik, persediaan kebutuhan pangan kita itu ya hanya seadanya aja, dan itu mungkin tidak akan bertahan lama. Sabulanan mungkin saya anu rada seueur, gudangna rada ageng, beureun satahun biheul kita gitu. 2 tahunan oke wah berat. Sumber untuk mencari makanan susah, tapi insya Allah di mah gampang. Aya lahan, kebun, tancepan itu, sampe balinten, belum sampe, tekunan naon asal biasa hidup survive. Ini di sana nggak bisa pak. Di kita mah Pak Iwan dan tangkal mangga bisa dijadikan komoditi untuk memenuhi kebutuhan gitu ya. Kita mah insya Allah mudah-mudahan lah, tapi ini dalam kondisi situasi yang sangat rumit punya. Uang ada tapi nggak bisa dibelanjakan. 3 tahun lamanya diboikot. Setelah itu selesai fase boikot dengan diawalinya dengan terjadinya satu peristiwa yang amazing juga ya. Karena apa? Satu perjanjian dilakukan oleh kafir Quraisy bersama-sama memboikot klannya Nabi Muhammad itu dituliskan dalam secari kertas, disimpan di dalam Ka'bah. Selama si perjanjian kertas itu ditempel di dalam Ka'bah, maka perjanjian itu akan senantiasa dijaga, dirawat, dan tidak boleh ada orang yang mencurangi ataupun ada orang yang melanggar terhadap aturan yang sudah dibuat, kesepakatan bersama. Tapi ternyata di tahun yang ketiga itu Nabi Muhammad dapat wahyu, dapat ilham, dikasih tahu sama Jibril bahwa surat yang menjadi perjanjian resmi itu telah hangus, telah musnah, dimakan rayap di dalam Ka'bah dalam waktu singkat 2 atau sampai 3 tahun saja. Dan itu tidak ada yang ngomeng-ngomeng Pak atas suratnya teh. Hingga akhirnya Abu Thalib dikasih tahu sama ponakan Nabi Muhammad bahwasanya pamanku perjanjiannya sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah diputuskan mengenai peraturan itu, tidak ada lagi pemboikotan. Coba dicek di dalam Ka'bah, surat perjanjiannya sudah terurai dimakan oleh rayap. Betul. Ketika dibuka ternyata sudah hancur, bereslah boikot. Itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertolongan ini perlu proses lama, panjang, 2 tahun, 3 tahun sobat. Antosana Pak. Nabi Muhammad SAW bukan berarti tidak diijabah doanya, tapi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan tren, memberikan tarbiyah, memberikan edukasi bahwasanya kita hidup itu harus berproses, harus ada ikhtiar. Nabi WG itu kemudian kita nggak bisa instan. Seluruh doa itu pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Cuman jawabannya itu kadang ada yang selaras dengan keinginan, kehendak, dan impian kita. Tapi ada juga doa-doa yang dijawabnya itu dengan apa? Dengan memberikan, menghindarkan diri kita yang awalnya itu akan mendapat musibah, dihindarkan oleh Allah sehingga tidak jadi musibah kecelakaan itu menimpa kita. Dan yang ketiga, kalau tidak dibalas di dunia, maka doa itu diakumulasikan menjadi sesuatu yang berharga nanti di akhirat. Jadi tidak ada ruginya berdoa, Pak. Gitu. Nah, beres boykot di tahun ke-10 Hijrah ternyata ada benturan keras bagi psikis Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena pamannya yang menjadi backing setia yang paling kuat melindungi Nabi wafat pada tahun itu. Di bulan Rajab, para mufassir menyebutkan bulan Rajab tahun ke-10 Hijrah pamannya wafat. Setelah itu sedih banget kan, ditambah apa yang bikin sakit hatinya itu, yang tidak bisa terobatinya itu karena ketika pamannya wafat masih dalam keadaan kufur, tidak sempat untuk mengucapkan syahadah. Itu yang membuat sakit banget lah gitu. Perjuangannya pamannya itu selama berapa tahun berarti ya itu ya. Umur Nabi Muhammad itu berarti 50 tahun. Nabi Muhammad diurus oleh pamannya ini dalam usia yang 8, ada yang menyebutkan 10 tahun. Itulah kalau misalkan di umur 10 tahun diurus oleh pamannya ini, berarti 40 tahun bersama dengan pamannya, menjadi backing, menjadi orang tua yang senantiasa mengayomi, memberikan perlindungan. Meninggal dalam keadaan kufur. Sedih sekali. Tidak berhenti di situ. 1 bulan kemudian, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah, berselang ke bulan Ramadan, ternyata istri yang tercinta pun wafat. Diwafatkan oleh Allah SWT, yang senantiasa menjadi generatornya Nabi, yang menjadi seorang yang senantiasa memberikan motivasi, orang yang senantiasa menenangkan Nabi, orang yang sangat begitu berpengaruh dalam hidup Nabi, baik membantu dalam segi bantuan yang real, yang nyata, yang zahir, memberikan bantuan, support, kontribusi dalam dakwahnya Nabi. Kan Nabi setelah diangkat menjadi Nabi itu kehidupan sehari-harinya Pak sudah beralih jadi dakwah. Dan dakwahnya Nabi itu bukannya sekedar seperti saya bercerita, berdakwah, mengajak dengan lisan, tapi dakwahnya Nabi pun bilhal. Ada orang yang kekurangan dikasih makanan, ada orang yang butuh beras dikasih gandum. Dia balang, saya pernah sama gandum maksudnya. Ada orang yang membutuhkan pakaian diberi pakaian. Jadi support untuk menghidupi kehidupan di rumah adalah siapa? Ya istrinya, karena istrinya adalah seorang pebisnis yang kaya luar biasa. Nah, salah satu kunci suksesnya Islam di masa awal itu karena apa? Didoping oleh kekuatan finansialnya istri Nabi Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Sedih Pak, udah mau ditinggal pamannya, ditambah ditinggal istrinya. Aduh, itu luar biasa. Psikisnya Nabi di situ bergolak. Nabi dia sedih. Maka dari itu para ulama sebutkan, kalaulah misalkan kita merasa sedih dalam kehidupan ini, Nabi pun pernah sedih, yang mungkin kesedihannya lebih besar dibandingkan kita. Kalau kita pernah kecewa dalam kehidupan ini, Nabi pun pernah kecewa, yang kecewanya itu tingkat tinggi dibandingkan kita. Kalau kita merasa berat kehilangan anak, Nabi pun kehilangan anak beberapa kali Pak. Kalau kita bersedih karena kehilangan orang tua, Nabi saja tidak bertemu dengan bapaknya. Ketika dilahirkan, istrinya, ibunya saja Siti Aminah itu tidak mampu untuk memberikan ASI. Ya, pada saat itu kan ada satu riwayat menyebutkan ASI-nya itu ternyata kosong gitu. Hingga akhirnya salah satu memang kebiasaan dari kaum Quraisy itu agar si anak kecil itu tumbuh dengan bahasa yang bagus, lingkungan yang sehat, biasa dititipkan kepada orang-orang yang berada di desa, di lembur, kan gitu. Dari masa kecilnya bersama ibu susunya, kan gitu. Halimatu Sa'di, ya. Nah, setelah itu di waktu ketika bersama ibunya tidak lama waktunya, Pak. Umur 6 tahun ya, 5-6 tahun diajak pergi sama ibunya ke Madinah. Karena apa? Untuk istilah orang lain menyekarnya, ingin berkunjung ke makam bapaknya. Ternyata tidak lama setelah itu kembali pulang ke Mekah, ibunya wafat Pak di perjalanan. Seorang anak kecil ini kumaha kabayangnya. Saya pernah lihat video, ada seorang anak yang mungkin usia SD kelas 3-an gitu ya. Ketika mama anak ngantun nangis, ibu jangan tinggalkan aku.
sampaikan dia ke kuburannya, ibu pengen dimasaki, ibu eta teh nyoba dengan gitu teh ya, baru dakan itu. Nabi Muhammad SAW pernah merasakan fase yang begitu pahit ketil seperti itu. Maka dari itu apapun yang dirasakan kita saat ini, seluruhnya sudah pernah dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW, bahkan dengan tingkat kesedihan, kekecewaan yang lebih dalam dibandingkan kita. Gitu Pak. Ya. Kalau kita kerjaan susah, sulit segala macam, Nabi pun sama. Angon domba, kita masa sulit-sulit lagi panginten ya, ente dugikan. Data ayah angonana. Ya dalam arti luar biasa perjuangan. Maka dari ini pelajaran yang harus kita ambil. Sisi kehidupan Nabi itu bukan hanya berkaitan dengan kun fayakun, minta sama Allah kun fayakun, enggak. Banyak proses. Nabi mengajarkan ikhtiar dalam kehidupannya. Eta teh sakelas Nabi. Urang saha permintaan loba tapi sujudnya sekedik gitu ya. Nabi itu terbalik. Sujudnya banyak, permintaannya itu yang penting-penting aja gitu. Walaupun apapun permintaannya itu layak dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu gambaran sederhana. Di tahun 10 Hijrah, Nabi sedang dalam keadaan kolaps. Ya. Hingga pada saat itu ada yang menyebutkan riwayat yang pertama, Nabi itu ternyata diberikan ujian selanjutnya terjeda wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang biasanya rutin datang Jibril, Pak, memberikan wahyu mentalaki Nabi. Yang biasanya ketika tidur ada mimpi yang benar berupa wahyu, ketika bangun ada terdengar lonceng begitu memberatkan diri Nabi, ternyata itu adalah permulaan dari datangnya wahyu. Itu dilewati oleh Nabi, dan sesuatu yang menguatkan Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau wahyu datang, kalau senantiasa kita lah di message terus sama orang yang kita butuh gitu kan, berarti tandanya kita tadi diperhatikan, Pak. Ini terhenti, terjeda wahyu, gak datang-datang Jibril, udah lagi sedih, tambah seakan-akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu wahyu ke mana? Lagi sangat dibutuhkan oleh Nabi Muhammad SAW. 2 hari, 3 hari nggak datang aja Jibril. Bahkan sampai 1 minggu riwayat yang lain belum ada itu wahyu. Bahkan yang lebih lagi ada yang menafsirkan menyebutkan angkanya itu 15 sampai 40 hari nggak datang wahyu. Kabayang Pak kumaha Nabi Muhammad SAW. Yang pada saat itu benar-benar hanya bersandar kepada kekuatan dari Allah. Sedangkan ini wahyu nggak turun-turun. Nah, ada riwayat yang menyebutkan Nabi Muhammad SAW itu banyak berdiam di dalam rumah untuk menunggu datang wahyu. Kadang Nabi juga berjalan ke tempat yang sepi untuk mencari dan juga menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad naik ke atas bukit, masuk lagi ke Gua Hiro. Karena pada saat pertama kali mendapatkan wahyu kan di Gua Hiro, nunggu di situ dipancing oleh Nabi. Kemana ya Jibril teh sumbing-sumbing. Turun dari bukit kayak orang yang istilahnya kalau misalkan kita mah sangat bingung lah Nabi tadi itu. Sampai-sampai orang-orang Quraisy ada yang mengetahui Nabi Muhammad sudah gila. Nabi Muhammad tuh lihat dia itu orang yang ditinggalkan oleh setannya, bahasanya gitu. Bahkan ada yang namanya Ummu Jamil. Ummu Jamil itu siapa? Istrinya Abu Lahab. Abu Lahab teh sahana pamannya Nabi. Berarti Ummu Jamil teh tantenya Nabi. Nah, tantenya Nabi bilang, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, la arju, sesungguhnya aku sangat-sangat berharap ayyakuna syaitanuka qad tarakaka." Gitu. Bahwasanya setanmu itu pergi meninggalkan kamu. Jadi menganggap bahwasanya wahyu itu turun dari setan. Mencela Nabi seperti itu, ayeuna katambah, terus ditinggalkeun tuh setanna ka mana? Ayeuna terus datang deunya. Mencemooh seperti itu. Walaupun ada juga para mufassir yang mengkanter mengenai riwayat tersebut. Pertama, sisi dalilnya kurang kuat. Yang kedua, mengenai datangnya wahyu itu hanya diketahui oleh Nabi Muhammad SAW, dan tidak mungkin
biasa kita rutinkan sebelum kajian inti kita baca terlebih dahulu Al-Asmaul Husna yang akan dilanjutkan dengan pembacaan salat atas Nabi. Kita baca bersama-sama. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khalid ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabil ya Basit ya Khafid ya Rafi' ya Mu'iz ya Mudhir ya Sami' ya Basir ya Hakam ya Adil ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Shakur ya Ali ya Kabir ya Hafid ya Muqit ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi' ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'is ya Shahid ya Haqq ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Wali ya Hamid ya Muhsin ya Mubdi ya Mu'id ya Muhyi ya Mumit ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awwal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wali ya Muta'ali ya Bar ya Tawwab ya Muntaqim ya Afu ya Rauf ya Malikul Mulki ya Dzul Jalali wal Ikram ya Muqsit ya Jami' ya Ghani ya Mughni ya Mani' ya Dar ya Nafi' ya Nur ya Hadi ya
Baik, jemaah sekalian, kita akan lanjutkan dengan pembacaan bersama-sama surah Ad-Duha ya. Surah nomor ke-93. Hafal lah ya Pak ya. Insyaallah Ad-Duha mah ditalar weh. Baik, kita mulai ta'awud dan juga basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal-akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillah telah kita baca bersama surah Ad-Duha ini, surah ke-93. Surah ini kata para ulama itu adalah surah yang diturunkan setelah surah Al-Fajr. Jadi urutannya itu kalau tidak salah nomor ke-10, walaupun itu pun diperselisihkan. Secara runutan wahyu turunnya setelah surah Al-Fajr. Surah ini adalah surah yang sangat penting, yang sangat berkesan apalagi bagi diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Yang pertama, di tahun ke-10 Hijrah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tahun ke-10 di Makkiyah, bukan Hijrah. Di Makkah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah melewati gempuran yang begitu keras, tantangan yang begitu besar, dan juga sesuatu yang begitu menyakitkan yang dilakukan oleh golongan kafir Quraisy. Di tahun ke-7 ke-8-nya mencatatkan sejarah bahwasanya orang-orang Quraisy itu secara bersamaan serentak memboikot terhadap Bani Hashim, terhadap klannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal di dalamnya ada sesepuh mereka, ada syekh kaumnya. Siapa dia? Bapaknya Ali bin Abi Thalib. Berarti paman Nabi namanya Abu Thalib. Abu Thalib masih hidup pada saat pemboikotan terjadi. Namun ternyata orang-orang kafir Quraisy sudah mentok, nggak tahu lagi caranya untuk menghalang-halangi, untuk menahan dakwah tauhid yang Nabi Muhammad SAW gencarkan, sehingga dengan berat hati pada saat itu diboikotlah Bani Hashim. 3 tahun lamanya Nabi Muhammad SAW hidup dalam kesengsaraan. Tidak ada bantuan, tidak boleh melakukan transaksi jual beli, gak boleh ada saudagar, pedagang yang melakukan niaga dengan klannya Nabi Muhammad, Bani Hashim. Bahkan Nabi Muhammad SAW pada saat itu tidurnya itu dipindah-pindah pada setiap waktu malamnya. Karena apa? Karena banyak orang yang menjadi mata-mata yang didelegasikan menjadi pembunuh bayaran untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam secara sembunyi-sembunyi. Maka dari itu salah satu trik cara agar Nabi Muhammad itu tetap selamat oleh pamannya ini, setiap malamnya itu digilir dalam arti tidurnya di mana gitu. Malam ini di rumah si A, malam selanjutnya di rumah si B, malam selanjutnya di rumah C, biar tidak dapat diketahui keberadaan pasti dari Nabi Muhammad ketika tidur di malam hari. Luar biasa Pak, 3 tahun kebayang.
makan seadanya. Bahkan ada orang